Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1286 Danau Spiritual Kuno. Mengesampingkan para jenius transenden itu, bahkan murid-murid elit dari sekte-sekte besar memiliki panen besar. Pulau Kuksuan sangat luas, dan sesekali akan ada cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Mereka adalah orang-orang yang menerobos batas-batas alam Empyrean dan mencapai alam inti Elysium. Selama 10 hari terakhir, setidaknya ada puluhan ribu orang yang telah mencapai alam inti Elysium. Mereka semua adalah orang jenius yang luar biasa, dan ini berarti mereka secara alami menjadi jauh lebih kuat setelah mencapai alam inti Elysium. Ini langsung menempatkan Lin Yun dalam posisi yang canggung, karena dia hanya berada di tahap galaksi. Setelah 10 hari ganjil berlalu dalam sekejap mata, Lin Yun masih belum berhasil mendapatkan panen. Dia diselimuti debu, terlihat seperti pengemis, dan peruntungannya tidak pernah seburuk ini sebelumnya. Hampir 1 bulan telah berlalu, dan dia masih belum berhasil mewujudkan rasi bintangnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka dia akan mengalami kehancuran. Pada hari ini, Lin Yun berhenti dengan wajah berubah. Mengambil napas dalam-dalam, dia bisa melihat energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari kejauhan. Sungguh energi spiritual yang padat. Tanpa ragu-ragu, dia mengeksekusi transformasi 9 gagak emas dan menerjang maju. Dia segera menemukan dirinya berada di tebing dengan air terjun. Di bawah air terjun itu ada sebuah danau yang diselimuti cahaya astral. Melihat danau ini, Lin Yun segera memiliki kegembiraan di wajahnya, merasa keberuntungannya telah berbalik. Danau spiritual kuno. Enyahlah. Tempat ini telah ditempati oleh sekte naga api kita. Kakak senior kami sedang mengasingkan diri di sini, jadi pergilah. Ya Tuhan. Dari mana gelandangan desa ini berasal? Dia hanya ada di panggung galaksi. 10 sosok aneh terbang keluar dan mereka setidaknya berada di alam inti Elysium, menjaga di sini, tidak membiarkan siapapun mendekati danau. Melihat Lin Yun hanya berada di panggung galaksi, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Ada banyak peluang di Pulau Kuksuan, dan ramuan spiritual berusia ribuan tahun dapat ditemukan di mana-mana, dan ramuan semu suci juga tidak langka. Mereka yang memiliki kekuatan akan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Tapi jarang sekali melihat seseorang seperti Lin Yun, yang masih berada di tahap galaksi, belum lagi Lin Yun berlumuran kotoran. Tapi Lin Yun sangat gembira, dan kegembiraan tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa danau ini tidak biasa, dan gua di air terjun itu sepertinya berisi reruntuhan kuno. Ketika dia melihat ke danau spiritual, tatapannya mulai berkobar dengan panas. Ketika orang-orang dari sekte naga api melihat bahwa Lin Yun tidak pergi, mereka tidak bisa menahan tawa, hahaha. Lihat, dia benar-benar tidak ingin pergi. Di mata mereka, Lin Yun tidak berbeda dengan pengemis, seseorang yang hanya berada di panggung galaksi dan berani mendekati kamp sekte naga api mereka. Enyahlah. Kami tidak ingin membunuhmu. Murid-murid sekte naga api semuanya memiliki kebanggaan di wajah mereka ketika mereka mendengus dingin. Ketika mereka melangkah maju, mereka melepaskan aura mereka sebagai ahli alam inti Elysium, ingin mengusir Lin Yun menggunakan aura mereka. Bagaimanapun juga, kultivasi Lin Yun terlalu rendah dan mereka bahkan tidak tertarik untuk membunuhnya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi karena Lin Yun mengabaikan mereka. Dia masih menatap telaga suci kuno dengan api di pupil matanya yang semakin membesar. Dia bisa mengatakan bahwa danau spiritual kuno ini tidak sederhana, dan niat pedang langit miliknya telah merasakan aura kuno dan luar biasa di balik air terjun. Inilah mengapa Lin Yun tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagaimanapun, dia telah berada di Pulau Kuksuan begitu lama, dan dia masih belum panen. Saat dia melihat ke danau spiritual kuno, dia mulai menyeringai sambil mengabaikan para elit dari sekte naga api. Apakah orang ini bodoh? Apakah dia belum pernah melihat harta karun sebelumnya dalam hidupnya? Wajah para elit sekte naga api tenggelam dan salah satu dari mereka memanifestasikan pedang api sebelum menyerang Lin Yun. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi karena ketika pedang api itu mendarat di atas Lin Yun, itu hanya menyebabkan percikan api beterbangan dan dia sama sekali tidak mampu melukai Lin Yun. Hal ini membuat para elit lainnya terkejut sesaat sebelum mereka segera melancarkan serangan mereka juga, semuanya mengambil artefak suci mereka. Mereka berada di alam inti Elysium,
jadi mereka dapat melepaskan lebih banyak kekuatan dari artefak suci. Detik berikutnya, 3 naga yang menyala-nyala termanifestasi saat mereka menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi mata Lin Yun masih terpaku pada danau spiritual kuno. Dia hanya mengangkat tangannya dan meraih ketiga naga yang menyala itu. Saat dia mengepalkan tinjunya, ketiga naga yang menyala itu meledak, melepaskan fluktuasi energi yang menakutkan. Hal ini juga membuat wajah para elit itu berubah. Mereka diliputi keterkejutan dan ketidakpercayaan saat melihat Lin Yun. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat melalui sosok berpakaian biru yang sepertinya hanya berada di panggung galaksi. Kalian berasal dari Sekte Naga Api. Lin Yun teringat kembali pada dirinya sendiri dan menyipitkan matanya karena dia langsung mengenali asal-muasal orang-orang ini. Dia memiliki dendam yang cukup besar terhadap Sekte Naga Api di luar Pulau Kuksuan, dan ada banyak orang jenius dari Sekte Naga Api yang mengeroyoknya di luar. Siapa kamu? Saya Bai Luli. Sebuah suara bergema dari air terjun yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dia adalah pemimpin di antara alam Empyrean di Sekte Naga Api, peringkat 47 di peringkat Empyrean. Ini membuat semua orang bertanya-tanya siapa yang begitu berani untuk tidak hanya menyinggung Sekte Naga Api, tetapi juga Bai Luli. Detik berikutnya, banyak orang yang membumbung tinggi ke langit dan melihat ke arah suara itu berasal. Saya dari Sekte Pedang Awan sekilas, dan saya yakin Anda tidak asing dengan nama saya. Lin Yun tersenyum saat suasana hatinya menjadi lebih baik. Dia sangat yakin bahwa kemalangan telah meninggalkannya saat dia menemukan telaga spiritual kuno. Kata-katanya membuat Bai Luli di balik air terjun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Tetapi ketika dia mengingat sesuatu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan seberkas cahaya melesat keluar, terbentuk menjadi angin tak terbatas yang berhembus. Ketika semua debu tertiup angin dari Lin Yun, penampilan aslinya terungkap di hadapan semua orang. Ketika Bai Luli melihat Lin Yun, dia langsung mengenalinya dan marah, "Itu kamu." Para elit dari Sekte Naga Api juga tertegun sejenak sebelum mereka mengenali Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seseorang yang membunuh 8 orang jenius dari 8 sekte besar dan dengan paksa merebut buah darah naga dari sekte-sekte besar. Jadi akan aneh jika mereka tidak marah setelah melihat Lin Yun, sendirian, di hadapan mereka. Bab 1287 Naga Biru. 1. Dasar iblis. Kau bajingan terkutuk. Apa kau mengabaikan kami dengan muncul di hadapan kami? Bunuh dia. Terlalu mudah untuk membunuhnya. Ayo buat dia berlutut di sini dan memohon belas kasihan. Para elit Sekte Naga Api sangat marah dan wajah mereka dingin. Kebencian di mata mereka begitu dalam sehingga mereka berharap bisa mencabik-cabik Lin Yun saat ini juga. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Lin Yun adalah pukulan besar bagi prestise sekte-sekte besar, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan pada Lin Yun karena dia entah bagaimana terhubung dengan Master Pedang Yao Guang. Saat itu, Feng Jue hanya menggunakan setengah inci sinar pedang untuk membantai 8 tetua alam nadi naga dari sekte-sekte besar. Tapi itu belum semuanya. Setelah mereka menerima pukulan besar pada prestise mereka, para ahli alam dekrit samsara dari sekte mereka bahkan harus memberikan kompensasi pada Lin Yun. Penghinaan itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh Sekte Naga Api sebelumnya. Jadi, kalian memanggilku iblis hanya karena kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lin Yun menganggapnya lucu. Bagaimanapun, sekte-sekte besar bergabung untuk membentuk 9 barisan pemakan naga, membantai para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakannya sebagai makanan untuk buah darah naga. Tapi mereka memanggilnya iblis ketika tindakan mereka lebih jahat. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan kami? Kami berasal dari sekte besar, semua dengan warisan kuno. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan murid rendahan dari sekte pedang Fuyun sepertimu? Mengapa membuang waktu dengan dia? Iblis ini mungkin tidak beruntung, melihat bahwa dia masih dalam tahap galaksi. Hahaha, dia mungkin adalah dewa kesialan. Keberuntunganmu telah berakhir. Berlututlah sekarang juga dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang mudah. Lin Yun dari sebelumnya mungkin kuat, tapi semuanya telah berubah di Pulau Kuksuan. Tanpa ragu-ragu, mereka melepaskan aura mereka sebagai ahli alam inti Elysium untuk menutup semua jalan mundur Lin Yun dengan jijik tertulis di wajah mereka. Maafkan aku, tapi aku khawatir kalian harus kecewa. Lin Yun tersenyum. Dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya, dia tiba-tiba bergerak. Murid-murid Sekte Naga Api dikejutkan oleh kecepatan Lin Yun, sebelum 2 dari mereka segera bergerak, mencoba menghentikan Lin Yun. Tapi sayangnya, mereka terlalu lambat. Atau lebih tepatnya, Lin Yun terlalu cepat.
Hanya dalam sekejap mata, tanda telapak tangan telah muncul di wajah mereka berdua, dan mereka berdua terlempar ke belakang dengan tamparan keras. Kedua murid itu bisa merasakan pikiran mereka berdengung karena pusing. Mereka masih tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun juga, mereka berdua telah mencapai alam inti Elysium, tapi mereka masih tidak bisa bertarung dengan Lin Yun. Ini terlalu sulit dipercaya. Belum lagi mereka, tetapi para penonton yang berkumpul di sekitar juga tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir bahwa Lin Yun adalah orang yang bodoh karena memprovokasi Sekte Naga Api. Tapi hasilnya telah mengejutkan mereka secara drastis dan bahkan membuat mereka terkejut. Kakak senior, biarkan aku yang melakukannya. Ada seorang pemuda yang berdiri di samping Bai Luli. Wajahnya pucat, rambutnya berkibar dengan keras, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Mehm. Kamu sepertinya terlihat seperti murid dari Sekte Naga Api yang telah aku bunuh sebelumnya. Kata Lin Yun ketika dia melihat pemuda itu. Pemuda ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan jenius dari Sekte Naga Api saat itu yang menyebut orang lain, semut biasa. Orang itu memegang sebuah tablet batu dan mayat-mayat korbannya menumpuk menjadi sebuah gunung kecil, mengintimidasi Empirins yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Pada waktu itu, dia bahkan ingin membunuh Lin Yun, hanya untuk dibunuh oleh Lin Yun dan bahkan tablet batunya diambil. Tapi tablet batu itu membutuhkan teknik rahasia dari Sekte Naga Api untuk mengaktifkannya, jadi tidak ada gunanya di tangan Lin Yun. Itu adik ketigaku yang ketiga. Pemuda itu memiliki api yang menyembur dari matanya sebelum dia berteriak, bajingan. Cepat atau lambat kau akan dibunuh oleh orang lain karena berani membunuh orang jenius dari 8 sekte besar. Itu benar-benar terdengar seperti saran yang buruk. Bagaimana kalau begini, aku yang akan membunuhmu duluan. Lin Yun menjawab. Saat sepasang sayap emas terbuka di belakangnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu ke arah pemuda itu. Kamu sedang merayu kematian. Pemuda itu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan mengambil tombak hitam. Tombak itu diselimuti api saat dia menyerang Lin Yun seperti seekor naga yang menyala. Itu adalah tombak suci naga Jiao, sebuah artefak suci yang hanya bisa digunakan oleh murid-murid dari Sekte Naga Api. Artefak suci ini juga terkenal di domain tandus kuno karena dimurnikan dengan tulang-tulang naga Jiao sebelum dimurnikan oleh naga Jiao yang lebih tua di Sekte Naga Api. Untuk waktu yang singkat, itu bahkan bisa dibandingkan dengan artefak suci raja. Ketika pemuda itu berlari dengan tombaknya, dia seperti meteor yang jatuh. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Lin Yun hanya mengepalkan tinjunya untuk menyelesaikan serangan pemuda itu sebelum pukulannya terbang seperti naga biru dan menghancurkan tombak itu. Hanya dalam sekejap mata, tombak suci Jiao Naga telah hancur. Ketika Lin Yun mengedarkan seni naga suci Azure, 1000 tanda naga ungu keemasan telah muncul di permukaan tubuhnya dengan rambutnya berkibar liar tertiup angin. Di bawah serangannya, bahkan ruang di sekitarnya telah terdistorsi dari energi badai petir yang dahsyat, dan bisa dibayangkan betapa menakutkannya serangan Lin Yun setelah mencapai 1000 rune naga. Tapi tepat pada saat ini, Bai Luli bergerak. Dia meraih bahu pemuda itu dan meninggalkan tempat ini dengan berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika serangan Lin Yun meleset, cahaya ungu keemasan meledak di udara dan menjelma menjadi badai petir dahsyat yang melanda murid-murid Sekte Naga Api di sekitarnya. Semua Empirean yang tertarik pada adegan itu terkejut dengan ini karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun, meskipun dia tidak memiliki peningkatan dalam kultivasinya, telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia berkompetisi untuk mendapatkan buah darah naga. Bagaimana? Wajah murid-murid Sekte Naga Api sangat terkejut. Meskipun Lin Yun tampaknya tidak memiliki perubahan apapun di permukaan, dia telah memurnikan ramuan suci sebelum memasuki Pulau Kuxuan. Itu adalah ramuan suci asli, belum lagi fisiknya telah ditempa dan diubah menjadi fisik suci bawaan. Itu sebabnya, bahkan jika tidak ada perubahan dalam kultivasinya, dia telah mengalami transformasi menyeluruh dalam kekuatannya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang ini terlalu naif, berpikir bahwa mereka bisa menghancurkannya setelah mencapai alam inti Elysium. Detik berikutnya, Lin Yun muncul di tempat Bai Luli berdiri, tetapi dia tidak mengejar yang terakhir. Dia berbalik ke danau spiritual kuno dan mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Ketika dia mendarat di danau, bunga Ziyuan perak mulai melahap air di danau spiritual. Air di danau spiritual adalah manifestasi dari cahaya yang memungkinkan ramuan tumbuh. Airnya mengkristal, kemudian bertindak seperti minyak yang dinyalakan.
Saat berkas cahaya keluar dari danau spiritual, mereka kemudian mulai menyala seperti bintang di langit. Pil astral ilahi. Pemandangan ini langsung membuat semua orang tercengang. Sinar cahaya yang melesat keluar dari danau spiritual kuno adalah pil astral ilahi, dan jumlahnya sangat mengejutkan. Pil astral ilahi diselimuti api, memancarkan aura menakutkan yang membuat kepadatan energi spiritual di sekitarnya meningkat. Ini juga membuat Lin Yun terkejut. Ketika dia memfokuskan niat pedangnya pada pupil matanya mulai bersinar. Penglihatannya menembus kabut dan dia bisa melihat seorang pria tua duduk di dasar danau tanpa tanda-tanda kehidupan. Dia duduk di atas tumpukan besar pil astral ilahi. Ini berarti pil astral ilahi telah sepenuhnya memenuhi dasar danau. Melihat pemandangan ini, bahkan Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Tempat ini sebenarnya adalah tempat seorang ahli dari era kuno mengambil nafas terakhirnya, tetapi Lin Yun tidak tahu apakah orang tua ini sedang mengasingkan diri atau menjalani kesengsaraan ketika dia meninggal karena menyiapkan begitu banyak pil astral ilahi. Tetapi bahkan jika dia gagal dalam kesengsaraannya dan meninggal, masih ada begitu banyak pil astral ilahi yang tersisa. Tapi ada yang aneh dengan danau ini karena sekeliling orang tua itu bergelombang dengan aura yang merusak. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, barulah dia tahu apa yang sedang terjadi. Air terjun yang dipenuhi dengan energi spiritual mengalir ke bawah. Pada kenyataannya, itu sebenarnya adalah segel di seluruh danau. Jika air terjun itu tidak ada, maka mayat orang tua itu pasti sudah lama meledak. Bukankah keberuntunganku sedikit terlalu menantang surga? Lin Yun tersenyum sebelum dia mengangkat kepalanya. Bab 1288 Naga Biru. 2. Bunuh dia. Wajah Bai Luli menjadi jelek saat melihat pemandangan ini. Ini adalah kekayaan yang sangat besar, dan sebenarnya bersifat rahasia. Sekarang, bahkan jika dia tidak tahu apakah ini akan menarik para jenius dari 8 sekte terkuat, dia tahu bahwa Lin Yun ingin mengambil semua kekayaan ini untuk dirinya sendiri setelah menyebabkan keributan yang begitu besar. Jadi tidak mungkin Bai Luli bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia sangat marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah dengan wajahnya menjadi pucat. Tapi dia juga orang pertama yang menyerang. 9 raungan naga surgawi. Bai Luli membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan ganas yang terdengar seperti raungan naga. Pada saat yang sama, konstelasinya, gunung berapi yang meletus, juga terungkap di belakangnya. Dipasangkan dengan auman naga dari mulutnya, itu langsung menyelimuti Lin Yun. Ini adalah teknik rahasia, dan seluruh wilayah tempat Lin Yun berada mulai terbakar dengan bau hangus menyebar. Tapi Lin Yun akhirnya memblokir serangannya dengan mengedarkan seni naga suci Azure. Ketika 1000 rune naga ungu keemasan bermekaran di tubuhnya, dia hanya menggunakan fisiknya untuk menghadapi seni rahasia yang menakutkan ini secara langsung. Setelah melepaskan diri dari lautan api keemasan, Lin Yun mulai memancarkan cahaya ungu keemasan dengan sepasang sayap mengepak di punggungnya, menghindari serangan yang datang dari Bai Luli. Tepat pada saat ini, murid-murid Sekte Naga Api juga mengeluarkan hawa mereka, melepaskan segala macam teknik rahasia ke arah Lin Yun. Datanglah padaku. Sayap emas mengepak di punggung Lin Yun dan dia tiba-tiba menghilang dari tempat dia berdiri. Setelah dia memanggil sepasang sayap gagak emas, kecepatannya mencapai ketinggian yang luar biasa. Serangan dari para ahli alam inti Elysium memang menakutkan, tapi tidak ada gunanya jika serangan itu tidak bisa menyentuhnya. Pada saat ini, Lin Yun telah melepaskan keanggunan yang tak tertandingi dari seni mengejar matahari ilahi. Ketika dia muncul kembali, tanda naga berkumpul di telapak tangannya dengan badai petir yang bermanifestasi pada cakar naga yang menjangkau murid-murid Sekte Naga Api. Serangan ini sangat menakutkan, tapi serangannya hanya merobek lapisan cahaya bintang di tubuh mereka. Tapi saat murid-murid Sekte Naga Api mengedarkan inti Elysium mereka, cahaya yang tersebar dengan cepat berkumpul bersama. Aku masih berpikir kalau kamu kuat. Jadi ternyata kau hanya seekor semut di panggung galaksi. Murid dari Sekte Naga Api itu awalnya panik saat melihat Lin Yun menyerbu. Tapi ketika dia menemukan bahwa dia hanya menderita beberapa luka ringan, dia langsung menjadi tenang. Mengenakan ekspresi menyeramkan, dia mencibir, sepertinya kau benar-benar malang. Jika kau mencapai alam inti Elysium, bahkan aku tidak bisa menerima satu serangan pun darimu. Tapi sekarang, kau bisa pergi dan mati dengan tenang. Dia sombong, tapi ketika cahaya bersinar keluar dari inti Elysiumnya, energi astral bermanifestasi menjadi baju besi di permukaan tubuhnya. Bagaimanapun, dia adalah alam inti Elysium dari sekte besar, dan dia secara alami lebih kuat dari ahli alam inti Elysium lainnya yang pernah ditemui Lin Yun sejauh ini.
Kamu bisa pergi dan mati sekarang. Murid Sekte Naga Api tertawa, merasa bahwa dia akan segera menerima pahala yang besar. Saat cahaya bintang melonjak di belakangnya, dia menjadi lebih diberdayakan oleh konstelasinya, bermanifestasi menjadi tekanan menakutkan yang datang menerjang. Bubar. Jangan melawannya secara langsung. Bai Luli dengan cemas berteriak ketika dia melihat pemandangan ini dari jauh. Haha, tenang, kakak senior. Aku bisa menahannya. Murid itu mulai tertawa dengan penuh percaya diri, merasa bahwa dia bisa menekan Lin Yun sendirian. Bagaimanapun, perbedaan antara kultivasi mereka terlalu besar, dan bahkan jika Lin Yun memiliki fisik yang kuat, dia yakin bahwa dia tidak akan terluka dalam 10 jurus. Tapi saat dia berpikir begitu, serangan Lin Yun mendarat di bahu kanannya dengan kekuatan eksplosif yang mengalir keluar. Tanduk naganya seperti pisau tajam yang mendatangkan malapetaka pada murid itu. Ketemu. Lin Yun memiliki niat pedangnya yang beredar di pupil matanya pada saat ini, dan ini memungkinkan dia untuk menemukan kelemahan pada lawannya dengan sekilas. Saat raungan dahsyat bergema dari dalam tubuhnya, badai petir yang tak terbatas meledak. Ketika 200 rune naga berkumpul di telapak tangannya, sisik naga mulai tumbuh di tangannya dan kukunya juga menjadi sangat tajam. Ketika Lin Yun mengencangkan cengkeramannya, darah muncrat keluar dari murid Sekte Naga Api. Kehilangan perlindungan energi astralnya, fisiknya seperti kain tua yang dengan mudah dikoyak oleh Lin Yun. Kamu sedang merayu kematian. Bai Luli menjadi marah saat melihat pemandangan ini. Tapi Lin Yun hanya tersenyum. Ketika sepasang sayap terbuka di punggungnya, dia segera menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali sekali lagi, dia sudah berada beberapa ribu meter jauhnya dan mencapai murid lain dari Sekte Naga Api, menemukan kelemahan dengan satu serangan dan membunuh dengan serangan lainnya. Lin Yun tidak lagi mengincar jurus-jurus karena murid-murid alam inti Elysium ini tidaklah sederhana. Dia hanya perlu menemukan kelemahan lawannya sebelum membunuh mereka dengan ilmu suci naga biru miliknya. Begitu saja, Lin Yun seperti hantu emas yang berkelebat di medan perang setiap kali sayapnya mengepak. Melalui proses ini, tubuh Sage Naga Birunya secara bertahap menjadi lebih kuat saat dia perlahan-lahan menjadi lebih terbiasa dengan fisik barunya. Saat darah memercik di medan perang, 8 murid Sekte Naga Api telah kehilangan nyawa mereka hanya dalam waktu beberapa tarikan napas. Bajingan! Aku tantang kau untuk melawanku secara langsung. Aku akan menghancurkan kepalamu seperti semangka. Wajah Bai Luli berubah saat dia mengumpat. Siapapun bisa mengatakan bahwa Lin Yun telah mempelajari semacam teknik dengan mengincar murid-murid Sekte Naga Api dan tidak melawan Bai Luli. Dia menggunakan murid-murid alam inti Elysium dari Sekte Naga Api mereka sebagai rekan latihan. Karena hanya dalam 10 jurus aneh, kekuatannya telah mengalami transformasi besar. Sekte Naga Api adalah sekte besar, dan mereka tidak pernah dipermainkan seperti itu sebelumnya. Tapi Bai Luli tahu bahwa jika dia membiarkan Lin Yun melanjutkan, dia akan kehilangan semua murid Sekte Naga Api. Jadi kemarahan itu membuat mata Bai Luli menyemburkan api. Apakah kamu berani melawanku? Bai Luli meraung sekali lagi, dan raungannya yang keras bahkan membuat bukit yang tak terhitung jumlahnya runtuh beberapa ratus mil jauhnya. Terserah kamu. Lin Yun berhenti dengan sayap emas terbentang di belakangnya, menyelimuti dia dengan cahaya keemasan yang membuatnya terlihat seperti dewa. Dia sedikit banyak telah memahami kekuatan fisik suci naga biru bawaan dengan nyawa para murid Sekte Naga Api itu. Bagus. Bai Luli tersenyum sinis sebelum dia melanjutkan, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mati. Ketika rasi bintangnya terbuka di belakangnya, sebuah gunung berapi emas naik ke langit dengan naga Jiao melingkar di sekitarnya. Kakak senior, bunuh dia. Murid-murid Sekte Naga Api yang tersisa meraung dengan marah. Mereka yakin bahwa Bai Luli tidak terkalahkan karena dia adalah seorang jenius transenden yang telah membuktikan kekuatannya. Dia telah memalsukan namanya di alam Empyrean, dan sekarang dia telah mencapai alam inti Elysium, ini hanya berarti dia menjadi lebih kuat. Mereka percaya bahwa Bai Luli bisa menahan Lin Yun hanya dengan menggunakan rasi bintangnya saja. Bagaimanapun, Lin Yun hanya berada di tahap galaksi, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Rasi bintang yang sangat kuat. Sungguh membuat iri. Mata Lin Yun berkobar dengan api saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat konstelasi Bai Luli. Karena kamu tahu kekuatan rasi bintang kakak senior kita, lalu kenapa kamu tidak memohon belas kasihan? Seorang murid Sekte Naga Api tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini dan bahkan mengambil beberapa langkah maju. Kamu pikir kamu siapa? Kau pikir kau punya hak untuk berbicara di sini? Lin Yun menyeringai. Saat badai petir mulai menyatu,
raungan naga biru bergema saat Lin Yun mendorong telapak tangannya. Di saat yang sama, sayap di belakangnya juga mengepak dan dia muncul di hadapan murid yang memprovokasinya tadi. Ketika 1000 rune meledak, cakar naga menyapu langit dan dia berubah menjadi gumpalan kabut merah. Hal ini langsung membuat para penonton tercengang dengan rahang ternganga karena Lin Yun terlalu sombong. Apakah dia berencana untuk membabat habis sekte naga api secara langsung? Kamu bajingan. Mata Bai Luli memerah dengan aura membunuhnya semakin meningkat setelah Lin Yun membunuh orang lain di depannya. Tidak ada yang pernah bertindak dengan kesombongan seperti itu di depannya sebelumnya, dan kemarahannya bahkan membuat seluruh tubuhnya mulai bergetar. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka aku tidak akan menjadi jenius yang transenden. Naga Jiao di puncak gunung berapi emas di belakangnya mengeluarkan raungan ganas dan menghembuskan api keemasan, menerangi langit. Pada saat yang sama, aura naga yang menakutkan juga menyapu dan membuat langit menjadi gelap. Quick, pertempuran besar akan terjadi. Para jenius di sekitarnya semua terkejut dengan pemandangan ini dan mulai melarikan diri. Tapi ada beberapa yang terlambat merespons dan berubah menjadi abu. Kau ingin membunuhku. Kalau begitu kamu ditakdirkan untuk kecewa. Bahkan jika aku hanya berada di tahap galaksi, aku bukanlah seseorang yang bisa kau bunuh. Lin Yun tersenyum dan mengaktifkan rune suci di tanda naga biru. Tidak, itu harus menjadi rune ilahi sekarang. Dalam sekejap mata, 1000 rune naga mulai berkumpul di tubuh Lin Yun, membuatnya tampak seperti sisik naga biru di permukaan tubuhnya. Saat api merah berkobar, naga biru itu hidup kembali dan terbang dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pusaran badai petir yang menakutkan mulai terbentuk di langit yang langsung menghancurkan aura rasi bintang yang telah dilepaskan Bai Luli pada Lin Yun. Ketika naga biru itu melingkar di sekitar Lin Yun, naga itu tampak jelas dengan darah dan daging. Ketika Lin Yun mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas naga biru itu, dia bisa merasakan kehangatan yang datang dari naga biru itu. Apa-apaan itu? Apakah itu naga sungguhan? Para penonton yang melarikan diri hampir jatuh dari langit ketika mereka menoleh ke belakang dan melihat pemandangan ini. Murid inti surgawi dari Sekte Pedang Fuyun, Lin Yun, menerima tantanganmu. Lin Yun tersenyum dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Matanya berkobar dengan semangat juang, dan dia akan memberitahu semua orang bahwa meskipun musuhnya adalah orang jenius yang melampaui batas, dia masih bisa membunuh mereka. Bab 1289 menunggangi naga biru untuk mengalahkan para transenden. Adegan ini melebihi ekspektasi semua orang karena tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun yang akan menyerang ke arah Bai Luli. Bagaimanapun juga, Lin Yun baru berada di tahap galaksi, dan lawannya adalah seorang jenius transenden di alam inti Elysium. Ini terlalu sulit dipercaya, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa sesuatu yang begitu langka terjadi tepat di depan mata mereka. Tidak jarang melihat jenius transenden di alam Empyrean membunuh ahli alam inti Elysium kecil. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa Lin Yun adalah seorang jenius yang transenden, tapi lawannya juga seorang jenius. Belum lagi lawannya telah mencapai alam inti Elysium dan merupakan murid utama dari Sekte Naga Api, peringkat 100 teratas dalam peringkat Empyrean. Dengan kesenjangan yang begitu besar dalam kultivasi mereka, mereka tidak percaya bahwa Lin Yun benar-benar memutuskan untuk menghadapi Bai Luli secara langsung ketika dia bahkan belum memanifestasikan konstelasinya. Astaga, ini terlalu gila. Dari mana monster ini berasal? Sekte Pedang Awan sekilas. Tempat apa itu? Para penonton ternganga saat melihat adegan ini. Kamu bermain-main dengan api. Wajah Bai Luli menakutkan dan terbang ke arah Lin Yun. Begitu saja, pertempuran antara keduanya pecah dan mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus aneh dalam sekejap mata. Langit dipancarkan dengan api, membuatnya terlihat seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Tepat pada saat itu, Lin Yun terbang keluar dari fenomena itu dan langsung membunuh murid lain dari Sekte Naga Api. Beraninya kau? Aku akan memusnahkan seluruh sekte kalian. Bai Luli menjadi marah. Lin Yun terlalu licik. Bahkan ketika mereka berdua bertarung, Lin Yun masih tidak menyerah untuk membunuh murid-murid Sekte Naga Api yang lain. Tapi ketika dia menyerang, sudah terlambat. Pada saat itu juga, 2 orang murid Sekte Naga Api telah kehilangan nyawa mereka sebelum Lin Yun terbang ke arah pemuda yang pertama kali menyerangnya. Saat tangannya mengulurkan tangan, itu seperti cakar naga yang menyelimuti pemuda itu. Kakak senior, selamatkan aku. Pemuda berpakaian abu-abu itu berseru ketakutan. Hentikan. Bai Luli berteriak dengan matanya menjadi merah. Di bawah cakar naga, pemuda berpakaian abu-abu itu berteriak dengan keengganan di pupil matanya.
Tapi dia masih kehilangan nyawanya karena Lin Yun. Tidak. Bai Luli hampir menjadi gila saat dia terus mengejar Lin Yun. Pertempuran itu membuat para penonton tercengang saat mereka menonton dari jauh. Lin Yun terlalu mengabaikan Bai Luli dan memburu murid-murid Sekte Naga Api lainnya. Ini bukan karena Lin Yun kejam. Tapi karena murid-murid Sekte Naga Api menginginkan nyawanya, maka secara alami dia juga tidak akan menahan diri. Menyaksikan satu demi satu murid Sekte Naga Api mati, bibir semua orang mulai bergerak-gerak karena ini terlalu tidak nyata. Bahkan jika persaingan di Pulau Kuksuan sangat brutal, sekte-sekte besar selalu menjadi yang menindas orang lain, dan mereka belum pernah melihat murid-murid sekte besar dibantai dengan cara seperti ini sebelumnya. Bai Luli terlalu menyedihkan. Saya akan membuang darah jika saya berada di posisinya. Membunuh murid-murid dari Sekte Naga Api di hadapannya, Lin Yun terlalu kejam. Sungguh menyedihkan. Semua orang bahkan merasa kasihan pada Bai Luli. Dia adalah seorang jenius yang transenden, tetapi dia dipaksa ke dalam keadaan yang mengerikan oleh Lin Yun. Beberapa saat yang lalu, murid-murid Sekte Naga Api masih mengejek bahwa Lin Yun terlihat seperti pengemis dan dia hanya berada di panggung galaksi. Tapi apa yang terjadi saat ini telah meruntuhkan semua imajinasi mereka. Naga Jiao yang membumbung tinggi. Ketika semua murid Sekte Naga Api dibantai, Bai Luli adalah satu-satunya yang tersisa dan dia menjadi gila, mendorong rasi bintangnya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Naga Jiao di puncak gunung berapi emas tiba-tiba mulai membesar sebelum menghembuskan sinar hitam dari mulutnya. Setiap sinar memiliki tanda suci yang terukir dengan darah saat mereka terbang ke arah Lin Yun dalam bentuk belenggu yang berisi aura naga tak terbatas. Belenggu itu segera menyelimuti naga biru di sekeliling Lin Yun, mengikat cakar, kepala, dan ekornya. Mata Bai Luli muram saat dia mengeksekusi teknik rahasia ini. Saat belenggu itu mengikat Lin Yun, dengan paksa menyeret naga biru itu. Melihat dari jauh, sepertinya naga Jiao itu telah menghembuskan benang yang mengikat naga biru itu, ingin menyeret naga biru itu dan menelannya. Hal ini membuat naga biru mengeluarkan raungan yang menyedihkan saat ia meronta. Ketika ia mengaum, energi badai dari naga biru membuat 9 langit bergetar. Mati. Setelah mengikat naga biru itu, Bai Luli melepaskan aura alam inti Elysium miliknya, ingin mendekati Lin Yun dan membunuhnya. Tapi Lin Yun dengan mudah menghindari serangan ini dengan kepakan sayapnya. Ketika gelombang kejut dari serangan Bai Luli menyapu, itu menyebabkan seluruh gunung runtuh. Gelombang suara manifestasi naga. Bai Luli melepaskan raungan lain dengan tanda naga kuno yang menyala muncul di dahinya. Saat dia membuka mulutnya, gelombang suara bermanifestasi menjadi api keemasan yang menuju ke arah Lin Yun. Saat gelombang suara menyapu, gunung yang tak terhitung jumlahnya terpotong. Dengan naga biru Anda terikat, saya akan melihat apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi saya. Mata Bai Luli bersinar dengan cahaya yang ganas dan memukul mundur Lin Yun dengan satu serangan. Ketika dia menyerang lagi, semangat juangnya berkobar dengan ganas hingga membumbung tinggi ke angkasa. Kamu benar-benar menjengkelkan, kata Lin Yun. 49 bunga astral iblis tiba-tiba terbang dari tubuhnya, setiap bunga bersinar terang seperti matahari miniatur dengan api yang berkobar dengan megah. Pada saat yang sama, aura Lin Yun mulai membumbung tinggi, dan dia juga telah menembus batas fisiknya. Dia adalah seorang jenius langka yang hanya bisa ditemukan sekali dalam 1 milenium yang telah mencapai batas alam jiwa surgawi. Banyak orang jenius yang mati saat mencoba mencapai batas alam jiwa surgawi. Namun meski begitu, banyak orang jenius yang masih tidak berhenti memberikan nyawa mereka untuk itu. Bagaimanapun, jika mereka berhasil menembus batas jalan bela diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk melampaui. Pada saat-saat ketika batas fenomena alam jiwa surgawi muncul, ini langsung membuat para penonton tercengang. Tapi keterkejutan mereka tidak mempengaruhi pertarungan antara Bai Luli dan Lin Yun. Mereka begitu cepat sehingga mereka tampak seperti berteleportasi di depan mata orang lain, menghancurkan banyak gunung di sepanjang jalan. Kamu, orang berdosa yang membunuh murid-murid Sekte Naga Api saya. Matilah. Bai Luli meraung. Saat 10 naga Jiao naga yang menyala muncul di belakangnya, naga-naga itu terbang keluar saat kedua tangannya menyatu. Ini adalah fenomena yang menakutkan. 10 naga Jiao seperti matahari yang terang, menerangi seluruh langit, ingin melahap Lin Yun. Menghadapi serangan Bai Luli, seekor burung gagak emas dan burung phoenix perak terbang dari tubuh Lin Yun. Detik berikutnya, burung gagak emas terwujud di langit sementara burung phoenix perak terwujud di bumi. Ini membentuk pemandangan megah samudra emas yang terbentuk di langit,
menyebar dengan radius bermil-mil, dan tanah berubah menjadi danau perak yang tampak seperti cermin dengan bulan yang terpantul di atasnya. Tinju surya bulan ilahi, langit dan bumi bersatu. Saat sepasang sayap emas terbuka di belakang Lin Yun, serangan keduanya bertabrakan bersama. Tapi saat mereka bersentuhan, 10 naga Jiao yang menyala itu segera bubar. Ini membuat Bai Luli memuntahkan seteguk darah, dan kekuatan matahari dan bulan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Di sisi lain, pakaian Lin Yun terkoyak dengan retakan pada rune naga yang ada di permukaan tubuhnya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka bahkan akan menyadari bahwa Lin Yun telah menderita beberapa luka ringan. Apakah ini semua yang dimiliki seorang jenius transenden? Kamu adalah kepala murid dari Sekte Naga Api, tapi kamu benar-benar kurang dibandingkan dengan Du Guyan. Lin Yun dengan tenang berkata. Dia bahkan tidak memiliki kegembiraan mengalahkan lawannya di wajahnya. Bagaimanapun, Du Guyan adalah seseorang yang dikabarkan tak terkalahkan dalam pedang, dan dia jauh lebih kuat dari Bai Luli. Beraninya kau mempermalukanku. Bai Luli meraung dengan nada enggan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia benar-benar diremehkan oleh seekor semut di panggung galaksi. Dengan marah dia meraung, aku belum kalah. Aku akan melahap naga biru kalian. Naga Jiao di puncak gunung berapi masih menarik naga biru itu. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia tidak terlihat terlalu puas. Bagaimanapun, naga biru yang dimanifestasikan dari seni naga suci Azure masih tidak bisa dibandingkan dengan naga biru asli. Sepertinya masih terlalu lemah, dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan naga biru asli. Sepertinya aku harus memperkuatnya lebih banyak lagi. Tapi penonton yang mendengar kata-katanya hampir memuntahkan seteguk darah. Lagi pula, Lin Yun tidak hanya mengalahkan seorang jenius transenden alam inti Elysium saat dia baru berada di tahap galaksi, tapi dia bahkan ingin menggunakan teknik rahasia seperti itu untuk sebanding dengan rasi bintang lawannya. Bukankah itu sedikit terlalu serakah? Ini sudah cukup. Cahaya bersinar dari dahi Lin Yun dan manusia emas di dalam lautan pedangnya membentuk segel. Aura pedang naga biru kemudian terbang keluar dari dahinya sebelum memasuki naga biru yang terikat. Pada saat berikutnya, raungan dahsyat bergema. Aura pedang naga biru memberikan jiwa pada naga biru itu. Naga biru itu langsung diselimuti badai petir dengan sinar pedang melonjak di pupil matanya. Belenggu di tubuhnya juga patah sebelum naga biru itu terbang dengan niat pedang langit dan langsung menekan rasi bintang. Ketika naga biru itu terbang, dia mendarat di puncak gunung berapi emas dan segera melahapnya. Ketika naga Jiao yang menyala itu dilahap, sebuah lukisan terkoyak di langit. Tidak. Bai Luli panik dan memuntahkan seteguk darah dengan wajahnya menjadi pucat sebelum dia jatuh dari langit. Ketika dia jatuh ke tanah, pecahan rasi bintangnya kembali ke tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, Bai Luli menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk mencoba melarikan diri. Huff! Lin Yun mendengus dan mendarat di atas naga biru keemasan ungu. Begitu saja, dia mengejar Bai Luli sambil menunggangi naga biru itu. Sialan! Itu benar-benar melahap naga Jiao yang menyala. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana naga biru itu bisa merobek-robek rasi bintang? Para penonton dibuat bingung dan tercengang. Bab 1290 Petunjuk. Lin Yun adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Semua murid dari Sekte Naga Api telah mati tanpa terkecuali. Seluruh medan perang ditinggalkan dalam keadaan compang camping dengan kawah-kawah yang menakutkan di tanah dan tumpukan mayat dari Sekte Naga Api. Lin Yun sedang menunggangi naga biru, dan naga biru itu bersinar dengan cahaya ungu keemasan sambil diselimuti aura naga yang menakutkan. Di saat yang sama, Lin Yun juga memiliki sepasang sayap emas di punggungnya yang bersinar terang. Saat naga biru itu mengeluarkan raungan ganas, Bai Luli, yang konstelasinya terkoyak, masih berlari menyelamatkan diri dengan wajah pucat. Sialan, kenapa dia begitu kuat? Bai Luli memiliki darah yang menetes dari bibirnya dengan kepanikan di wajahnya. Dia tidak terlihat seperti seorang jenius yang transenden saat ini. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga meninggalkan dampak yang sangat besar bagi para penonton. Di atas naga biru, Lin Yun, yang beristirahat sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum dia melayang ke langit. Ketika sepasang sayap mengepak di belakangnya, dia muncul di hadapan Bai Luli dalam sekejap mata. Kamu. Bai Luli terkejut karena dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan secepat itu. Tapi Lin Yun tidak membuang waktu bersamanya dan mengangkat tangannya. Saat rune naga berkumpul di telapak tangannya, tangannya menjelma menjadi cakar naga yang menghantam kepala Bai Luli.
Tetapi ketika tangannya mendarat di kepala Bai Luli, cahaya yang menyilaukan bersinar dan Lin Yun terkejut melihat Bai Luli masih hidup. Pada saat itu, baju besi suci kuno telah muncul di tubuh Bai Luli. Armor itu telah terbentuk menjadi selaput yang menyala dengan ukiran rune suci terukir di atasnya, dengan sempurna menyelimuti kepala Bai Luli. Aku punya baju besi suci, jadi tidak mungkin kau bisa membunuhku. Bai Luli mencibir. Selama Lin Yun tidak bisa membunuhnya, dia punya cara untuk membalas dendam. Dengan wajahnya yang gelap, dia mengertakkan gigi. Aku pasti akan membalas penghinaan yang kuterima hari ini. Baju besi suci. Tapi Lin Yun bahkan tidak terlalu memikirkannya dan mendorong seni naga suci Azure hingga batasnya. Hanya dalam satu tarikan nafas, dia telah melepaskan lebih dari 100 pukulan ke dada Bai Luli. Setiap kali pukulannya mendarat di dada Bai Luli, rune naga yang bersentuhan akan meletus seperti gunung berapi. 1000 pukulan kemudian, Lin Yun telah menghancurkan semua tulang Bai Luli. Setiap pukulannya seperti naga besar yang menjegal Bai Luli. Bahkan jika Bai Luli mengenakan baju besi suci, tubuhnya masih hampir hancur karena pukulan Lin Yun. Hentikan. Bai Luli akhirnya panik. Kamu berani menyebut dirimu transenden hanya dengan ini. Kau hanyalah seonggok sampah. Kata Lin Yun sebelum dia melemparkan pukulan lain dengan semua niat pedangnya dituangkan ke dalam serangan ini. Serangannya dengan cepat menghancurkan baju besi suci Bai Luli. Setelah baju besi suci itu pecah, tubuh Bai Luli juga hancur berkeping-keping. Tetapi ketika tubuh Bai Luli hancur berkeping-keping, tubuhnya kemudian bermanifestasi menjadi 5 naga jiao menyala yang melarikan diri ke 5 arah yang berbeda. Apa? Lin Yun sangat terkejut dengan pemandangan ini bahkan pikirannya sempat terhenti sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang begitu aneh. Dengan 5 naga jiao naga yang menyala, ini akan dengan mudah membingungkan orang lain. Tapi Lin Yun bisa merasakan bahwa aura dari 5 naga jiao itu lemah, dan harga untuk menjalankan teknik rahasia ini pasti tinggi. Ketika Lin Yun pulih dari keterkejutannya, kelima naga jiao sudah melarikan diri dan sudah terlambat baginya untuk mengejar mereka. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia menyerah untuk mengejar mereka. Tujuannya bukan untuk membunuh, dan juga wajar bagi ketua murid dari sekte besar untuk memiliki cara untuk memastikan keselamatannya. Jika dia mengejar Bai Luli sekarang, dia mungkin akan mengalami bahaya, dan tindakannya mungkin akan membuat para ahli alam inti Elysium dari sekte-sekte besar khawatir. Bagaimana keadaan menjadi seperti ini? Para penonton hampir menjadi gila karena mereka tidak percaya bahwa seorang jenius transenden benar-benar dipaksa untuk melakukan teknik rahasia seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa Bai Luli kuat, dan dia hanya nomor 2 dari mereka yang berada di tingkat terkuat. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia bahkan mungkin bisa mengejar para jenius itu. Tapi dia telah menderita kekalahan yang mengerikan di tangan Lin Yun. Saatnya memeriksa hasil panenku. Lin Yun mengirim naga biru itu kembali ke tubuhnya, lalu mengumpulkan semua kantong antar ruang yang tertinggal. Kemudian, dia tiba di danau spiritual kuno dan duduk sebelum dia mulai memurnikannya untuk menghilangkan kelelahannya dari pertempuran. Danau spiritual itu jernih dan dipenuhi dengan cahaya pelangi. Ini adalah tempat berharga yang langka, tetapi faktor yang paling penting adalah pil astral ilahi di dasar danau. Itulah alasan mengapa Lin Yun tidak bisa menahan kegembiraannya. Setengah jam kemudian, ketika Lin Yun membuka kembali matanya, cahaya yang menakutkan melintas di pupil matanya. Aura yang dia pancarkan sangat menakutkan, dan dia juga diselimuti oleh kilau samar yang membuatnya terlihat seperti dewa. Sayang sekali. Tapi Lin Yun menghela nafas karena pil astral ilahi yang melesat keluar dari danau telah dihancurkan dari pertempuran sebelumnya, dan hanya ada 100.000 yang tersisa. Inilah mengapa Lin Yun merasa sangat sakit hati atas kehilangannya. Mengedarkan sutra pedang Ziyuan sekali lagi, bunga Ziyuan perak muncul di permukaan danau. Tanpa gangguan apapun sekarang, Lin Yun bisa mengedarkan pedang sutra tanpa syarat. Tidak lama kemudian, berkas cahaya mulai menyembur keluar dari danau spiritual dengan pil astral ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak butuh waktu lama bagi sekitarnya untuk dipenuhi dengan sejumlah besar pil astral ilahi. Ya Tuhan, berapa banyak pil astral ilahi yang ada? Bai Luli benar-benar beruntung menemukan tempat ini, dan tidak heran jika ada orang yang mencoba masuk terbunuh. Keberuntungan ini menantang surga. Para penonton yang tersisa memiliki ketidakpercayaan di mata mereka. Jumlah pil astral ilahi mendekati 1 juta. Ini adalah jumlah yang tak terbayangkan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru atas keberuntungan Bai Luli. Sayangnya, pil astral ilahi sekarang menjadi milik Lin Yun.
Tidak peduli betapa beruntungnya Bai Luli karena semua itu adalah milik Lin Yun sekarang. Ketika semua orang terdiam, banyak dari mereka memiliki keserakahan yang muncul di pupil mata mereka. Tapi tidak ada yang berani bergerak, terutama setelah Lin Yun baru saja membantai semua murid Sekte Naga Api dan bahkan mengalahkan Bai Luli. 1 jam kemudian, aura yang menakutkan meledak dari dasar danau dan Lin Yun membuka matanya. Dalam sepersekian detik itu, ahli misterius di dasar danau tiba-tiba mengungkapkan aura menakutkan dan merusak yang tiba-tiba membuatnya khawatir. Pada saat yang sama, dia juga mengingat sesuatu. Mayat ahli misterius itu hanya diawetkan berkat tempat ini. Dia memiliki kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuhnya, dan jika itu meledak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Kalau begitu, lupakan saja. Lin Yun tahu motifnya dengan baik, dan dia tidak mengambil risiko sebesar itu hanya karena pil astral ilahi. Ketika dia melambaikan tangannya, jumlah astronomi pil astral ilahi di langit disimpan di kantong interspasialnya. Ini seharusnya setidaknya 2 juta pil astral ilahi. Lin Yun menyipitkan matanya sambil tersenyum. Dibandingkan dengan ketika dia tidak mendapatkan apa-apa saat pertama kali memasuki Pulau Kuksuan, dia mendapatkan panen yang sangat besar kali ini. Bagaimanapun, para jenius transenden itu bahkan menemukan rune suci asal, dan bahkan murid sekte besar juga memiliki panen yang layak. Jadi dia adalah satu-satunya yang bertangan kosong sampai sekarang. Tapi keberuntungannya sekarang berubah menjadi lebih baik. Di saat yang sama, Lin Yun tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika dia tinggal di sini dan berita itu menyebar, itu pasti akan menarik banyak ahli alam inti Elysium, dan itu akan merepotkan pada saat itu. Sebelum mencapai alam inti Elysium, Lin Yun tidak ingin menghadapi para ahli alam inti Elysium besar itu. Ada segel di sini. Ini mungkin sebuah keberuntungan, tapi aku harus ingat untuk tidak memaksanya atau konsekuensinya akan mengerikan, kata Lin Yun sebelum dia mengeksekusi transformasi 9 gagak emas dan menghilang. Sebelum danau spiritual kuno menghilang dari pandangannya, dia bahkan menoleh ke belakang untuk melihat dan bisa melihat banyak orang berbondong-bondong ke danau spiritual kuno. Hal ini membuat Lin Yun menggelengkan kepalanya karena tidak ada yang bisa dia lakukan jika orang-orang itu tidak mau mengindahkan nasihatnya. 4 jam kemudian, Lin Yun sudah berada beberapa mil jauhnya. Di tengah perjalanan, dia mendarat di sebuah gunung ketika dia merasakan aura lil, ungu dan lil, merah. Ketika 2 garis cahaya terbang, tidak butuh waktu lama bagi lil, purple dan lil, red untuk muncul di hadapan Lin Yun. Bukannya kamu tidak beruntung, tapi Pulau Kuksuan terlalu besar, kata lil, purple setelah mendengarkan pengalaman Lin Yun. Bagaimanapun, sekte-sekte yang kuat itu hanya dapat menemukan apa yang mereka inginkan karena sekte mereka memiliki warisan yang panjang, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki peta kuno Pulau Kuksuan. Jadi, secara logis, para jenius transenden itu tidak mengandalkan diri mereka sendiri untuk menemukan rune suci asal. Oh, begitu. Sekarang setelah dia memikirkannya, ada kemungkinan bahwa Bai Luli tidak secara kebetulan menemukan danau spiritual kuno secara kebetulan. Sektenya mungkin tidak memiliki berita tentang rune suci asal, tetapi mereka mungkin memiliki informasi tentang beberapa reruntuhan dan kekayaan. Berapa banyak pil astral ilahi yang masih kurang? Lil, Purple bertanya. 3 juta, kata Lin Yun. Saat dia mengatakan itu, kegembiraan mendapatkan 2 juta pil astral ilahi mereda. Itu tidak akan berhasil. Jika Anda tidak dapat mencapai alam inti Elysium, Anda tidak akan dapat bersaing dengan para jenius transenden itu. Kau harus tahu bahwa mereka akan menanamkan rune suci asal di inti Elysium mereka saat mereka melakukan terobosan, dan ini berarti mereka jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki Pulau Kuksuan, kata Lil Purple. Tidak ada kesempatan sama sekali. Lin Yun mengunci alisnya. Kau pikir aku akan menggertakmu? Lil Purple kemudian melanjutkan, mungkin ada tempat di mana kau bisa menemukan 3 juta pil astral ilahi yang tersisa. Di mana? Lin Yun bertanya dengan mata berbinar.